Mereka yang masih terjebak segera menyelamatkan diri. Beberapa puluh menit sebelumnya, tempat itu masih dipenuhi aktivitas belajar. Dan kini, sekolah tersebut berubah menjadi lokasi evakuasi dan juga kepanikan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tanggal 7 Agustus 2026, tragedi penembakan terjadi di sebuah sekolah di Nonthaburi, negara Thailand. Dalam hitungan menit, suasana sekolah yang sebelumnya dipenuhi kegiatan belajar seketika berubah menjadi kepanikan. Sejumlah siswa dan guru menjadi korban dalam tragedi ini. Namun, penembakan ini diduga berkaitan dengan sebuah kejadian lain yang telah dialami oleh pelaku. Scenes outside a high school on the outskirts of Bangkok. Kejadian apakah itu dan apa motif pelaku melakukan semua ini? Langsung saja mari kita bahas kisah di baliknya. Hari Jumat pagi tanggal 7 Agustus 2026, seorang siswa berusia 14 tahun bernama Patchata Yimruang bangun seperti biasa. Tetapi pagi itu berbeda. Sebelum mengenakan seragam sekolah, Patchata tidak langsung menuju ke meja makan. Dia justru masuk ke dalam kamar kakek dan neneknya. Sang kakek bernama Somjit Yimruang dan neneknya bernama Portip Yimruang. Kamar itu sedang kosong. Patchata kemudian mencari sebuah pistol CZ75 compact milik kakeknya. Entah mengapa dia tahu senjata tersebut disimpan di dalam lemari di antara tumpukan pakaian. Saat itu Somjit posisinya sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan, sementara Portip berada di kamar mandi. Patchata memanfaatkan keadaan tersebut. Setelah menemukan pistol yang dia cari, dia juga mengambil sejumlah amunisi. Beberapa butir langsung dimasukkan ke dalam pistol, kemudian senjata itu dikokang. Sementara amunisi lainnya dibawa ke dalam kamarnya dan dimasukkan ke dalam tas. Beberapa menit kemudian, Patchata keluar dari kamar dengan pistol telah berada di tangannya. Orang pertama yang dia datangi adalah kakeknya yang berada di dapur. Patchata berjalan perlahan agar tidak menarik perhatian. Dia kemudian mengambil posisi lalu melepaskan 2 peluru tepat ke arah Somjit. Somjit seketika langsung ambruk di atas lantai. Setelah itu Patchata bergerak menuju ke arah neneknya. Dia menyadari bahwa suara tembakan tadi kemungkinan sudah didengar oleh Portip. Namun saat itu Portip ternyata sudah kembali ke kamar. Begitu membuka pintu kamar, Portip yang sedang berada di kasur langsung diserang dengan brutal oleh Patchata. Tembakan itu mengenai kepala hingga membuat cairan merah berceceran di atas kasur. Dalam waktu singkat, Patchata menghabisi 2 anggota keluarga yang telah membesarkannya. Tidak ada informasi apakah suara tembakan terdengar oleh tetangga ataupun tidak. Yang pasti, Patchata tidak berhenti. Patchata kembali ke kamar, lalu barulah dia memakai seragam sekolah. Dan dia langsung pergi meninggalkan rumah begitu saja dengan kondisi jasad kakek dan neneknya masih tergeletak. Ketika itu tujuan Patchata adalah sekolah. Dia bersekolah di Depsirin Nonthaburi School yang mana memiliki jarak sekitar 18 km dari rumahnya. Pagi itu dia berangkat menggunakan bus. Di dalam bus tersebut Patchata terlihat seperti siswa lain yang sedang menuju sekolah. Sekitar pukul 9 pagi, aktivitas di sekolah tersebut masih berjalan seperti biasa. Sekedar informasi, sekolah itu merupakan sekolah gabungan antara SMA dan juga SMP, yang mana mereka memiliki ribuan siswa dan juga lebih dari 100 murid. Data tahun akademik 2025 menunjukkan kalau sekolah itu memiliki sekitar 3.100 siswa dan juga 147 guru. Pada hari itu, ruang-ruang kelas masih dipenuhi kegiatan belajar. Para guru mengajar sementara para siswa mengikuti jadwal mereka seperti biasa. Patchata juga sudah berada di dalam lingkungan sekolah. Patchata mengenakan seragam berwarna ungu seperti siswa lainnya. Pelajaran pertama berlangsung pada pukul 8:30 hingga pukul 9:15 di kelas Patchata yang berada di lantai 6. Setelah pelajaran pertama selesai, pelajaran kedua pun dilanjutkan hingga berakhir pada pukul 10 pagi.
Ketika itu Paccata masih mengikuti pelajaran dengan tenang. Namun ketika pergantian pelajaran terjadi pada pukul 10 tersebut, semuanya tiba-tiba berubah. Paccata membuka tas sekolahnya. Dia mengambil senjata yang telah dibawanya dari rumah, lalu menyembunyikannya di balik seragam. Setelah itu, Paccata keluar dari kelas. Paccata berjalan menyusuri lorong lantai 6 yang relatif sepi. Beberapa siswa masih terlihat berada di luar kelas. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan pistol dari balik seragamnya. Senjata itu kembali dikokang. Paccata lalu mulai menodongkan pistol tersebut untuk mengintimidasi orang-orang yang melihatnya. Setelah itu, dia mulai menyusuri lorong untuk mencari targetnya. Diduga, target utamanya di saat itu adalah seorang guru dan juga beberapa siswa. Namun ternyata pagi itu target-target tersebut tidak berada di lantai 6. Merasa kesal dan kecewa, Paccata kembali berjalan menyusuri lorong. Sampai akhirnya dia melihat beberapa siswa lain berada di depan kelas. Paccata mendekati mereka, kemudian mulai menyerang secara acak. Suasana sekolah yang sebelumnya berjalan normal seketika berubah menjadi kacau. Para siswa yang berada di lorong sekolah langsung berusaha menyelamatkan diri. Sebagian berlari masuk ke ruang kelas dan menutup pintu secara rapat. Namun yang lain juga ada yang bersembunyi di bawah meja. Ketika kembali menyusuri lorong, setiap kali melihat orang yang berpapasan dengannya, Paccata kembali melepaskan serangan. Di tengah kepanikan itu, Paccata bahkan sempat berhenti di depan salah satu kelas. Dia saat itu memeriksa sisa amunisi di dalam pistolnya. Tindakan tersebut membuat orang-orang yang bersembunyi di dalam kelas semakin panik. Setelah itu, Paccata melanjutkan pergerakan. Kali ini, dia menuju ke ruang bimbingan konseling. Di sana dia menyerang beberapa guru hingga menewaskan seorang guru psikologi bernama Tiwapon Wanich. Setelah itu, Paccata berlari menuju ke ruang staf. Secara membabi buta, Paccata menyerang siapapun yang ada di sana, hingga membuat guru bahasa yang bernama Nanchanatpon Nakplang dan juga guru matematika yang bernama Prapon Konsila seketika tewas meregang nyawa. Ketika keluar dari ruang staf, Paccata berpapasan dengan wakil kepala sekolah bernama Kittipon Somrat. Kittipon terkejut ketika melihat Paccata. Dia berusaha berbicara dan menenangkan Paccata. Kittipon mencoba meyakinkannya agar masalah apapun yang sedang dihadapinya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Namun Paccata tidak peduli. Paccata melepaskan satu serangan lagi, tetapi Somrat berhasil menghindarinya dan langsung berlari. Paccata mengejar dari belakang. Dia kembali melepaskan peluru. Kali ini tembakan tersebut mengenai Kittipon dan seketika menewaskan Kittipon. Ketegangan di sekolah belum berakhir. Dari kejauhan, Paccata melihat seorang staf sekolah sedang mengarahkan siswa dan guru untuk melakukan evakuasi melalui tangga. Namun, Paccata mendekati kerumunan tersebut. Para siswa dan guru seketika langsung berpencar untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan dan serangan itu, seorang sekretaris sekolah bernama Saifon menjadi korban dan tewas dalam serangan tersebut. Di sisi lain, ketidakpastian mengenai posisi Paccata membuat situasi semakin mencekam. Para siswa yang bersembunyi di dalam kelas tidak tahu apakah penembak masih berada di dekat mereka atau sudah berpindah ke bagian lain gedung. Informasi mengenai keberadaan Paccata kemudian menyebar melalui grup WA antar siswa. Beberapa siswa saling memperingatkan mengenai keberadaan pelaku. Bagi mereka, satu-satunya tujuan saat itu adalah bertahan hidup dan menemukan jalan keluar tanpa berpapasan dengan pelaku. Salah seorang siswi bernama Kim berada di dalam sekolah ketika penembakan terjadi. Dia menceritakan bahwa saat suara tembakan terdengar semakin dekat, dia dan teman-temannya merasa seolah-olah tidak akan selamat. Mereka berusaha merendahkan posisi tubuh, menjauh dari pintu, dan berlindung di dalam kelas. Salah satu anggota keluarga Kim juga berada di gedung lain. Karena itu, komunikasi melalui telepon dan pesan menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui apa kondisi mereka masih aman. Di sisi lain, situasi di dalam sekolah semakin kacau. Sebagian siswa berusaha keluar dari gedung secepat mungkin. Ada yang berlari tanpa alas kaki, ada yang mencari tempat persembunyian, dan ada pula yang mengikuti arahan guru untuk meninggalkan area berbahaya. Dalam kekacauan tersebut, sejumlah siswa mengalami luka saat berusaha menyelamatkan diri. Tidak lama setelah laporan penembakan diterima, aparat kepolisian dan unit khusus langsung bergerak menuju sekolah.
Petugas kemudian memasuki area sekolah untuk mengamankan para siswa sekaligus mencari pelaku. Namun saat itu, sebagian siswa masih berada di dalam kelas dan belum mengetahui apakah keadaan mereka benar-benar aman. Karena posisi Paccata belum sepenuhnya diketahui, proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Polisi kemudian membentuk tim menjadi beberapa bagian. Sebagian bertugas mengevakuasi siswa dan staf, sementara lainnya bertugas mencari dan menghentikan pelaku. Tim kepolisian yang bertugas mencari pelaku mulai menaiki tangga menuju ke lantai 6. Mereka bergerak berdasarkan laporan dari sejumlah siswa yang sebelumnya memberikan informasi mengenai posisi Paccata. Hingga akhirnya polisi pun berpapasan dengan Paccata di ujung koridor. Paccata hanya terdiam sambil menatap mereka. Beberapa saat kemudian, Paccata mengarahkan senjata ke arah pelipisnya dan seketika melakukan aksi eksekusi diri sebelum polisi sempat mengamankannya. Saat itu petugas masih berusaha menyelamatkan Paccata dan segera meminta bantuan petugas medis. Ketika petugas medis memeriksa, nadinya masih berdenyut tetapi begitu lemah. Petugas kemudian melakukan CPR dan berusaha menyelamatkan nyawa Paccata. Namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Paccata dinyatakan tewas meninggal dunia di tempat tersebut. Atas kematian Paccata, rangkaian penembakan yang dimulai dari rumah dan kemudian berlanjut ke sekolah akhirnya berhenti. Namun bagi orang-orang yang berada di dalam sekolah pagi itu, semua tidak berakhir begitu saja. Mereka yang masih terjebak segera menyelamatkan diri. Beberapa puluh menit sebelumnya, tempat itu masih dipenuhi aktivitas belajar. Dan kini, sekolah tersebut berubah menjadi lokasi evakuasi dan juga kepanikan. Setelah keadaan mulai terkendali, barulah skala sebenarnya dari peristiwa tersebut terlihat. 5 orang tewas dalam serangan sekolah tersebut. Sejumlah siswa dan staf juga mengalami luka-luka dan beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis. Tak lama kemudian setelah penembakan berakhir, polisi juga mendapatkan laporan dari seorang warga Nonthaburi mengenai telah terjadinya penembakan di sebuah rumah. Setelah dicek dan dikonfirmasi, ternyata keduanya merupakan kakek dan nenek dari Paccata. Sehari setelah kejadian, seorang siswi berusia 12 tahun yang sebelumnya mengalami luka kritis akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dengan kematian siswi tersebut, jumlah korban tewas dalam keseluruhan peristiwa tersebut mencapai 9 orang, termasuk Paccata sendiri. Dan 30 lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan dan juga akibat terjatuh saat menyelamatkan diri. Tetapi meski begitu, masih ada satu pertanyaan besar yang tertinggal. Bagaimana seorang siswi berusia 14 tahun bisa melakukan ini semua? Setelah Paccata dinyatakan meninggal dunia, penyelidikan tidak ikut berakhir. Justru sejak saat itulah polisi harus bekerja lebih keras. Karena satu-satunya orang yang paling mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sudah tidak dapat lagi dimintai keterangan. Polisi mau tidak mau harus menyusun kembali seluruh kejadian berdasarkan bukti-bukti yang tertinggal. Mereka mengandalkan keterangan orang-orang yang berada di sekitaran Paccata sebelum maupun ketika penembakan berlangsung. Untuk membantu penyelidikan mereka, polisi pun mengumpulkan 16 orang yang terdiri dari guru, siswa, tetangga, dan saudara pelaku. Dari keterangan mereka, penyidik mencocokkan bagaimana penembakan dimulai, kemana Paccata bergerak, hingga bagaimana serangan tersebut berakhir. Salah satu informasi penting datang dari teman sekelas Paccata. Dia mengatakan bahwa sebelum melakukan penyerangan, Paccata memang sedang mencari seorang guru dan beberapa siswa. Dari keterangan tersebut, polisi mengetahui bahwa mereka diduga menjadi sasaran utama Paccata. Namun ketika Paccata tidak menemukan mereka di tempat yang dia cari, akhirnya Paccata memutuskan untuk menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Tetapi untuk lebih memahami bagaimana semua ini awalnya bisa terjadi, polisi tidak hanya melihat apa yang dilakukan Paccata pada pagi Jumat tersebut. Mereka kemudian menggali lebih dalam siapa sebenarnya remaja tersebut sebelum semuanya berubah. Paccata Yim Ruang lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sejak awal tidak berada dalam kondisi yang utuh. Ketika usianya masih sangat kecil, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perpisahan tersebut kemudian mengubah kehidupan Paccata. Setelah ayah dan ibunya tak lagi bersama, tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan Paccata kemudian beralih kepada kakek dan neneknya. Sejak saat itu, rumah kakek dan neneknya yang terletak di distrik Bang Buatong, Nonthaburi menjadi tempat Paccata tumbuh. Di sanalah dia menjalani sebagian besar masa kecilnya.
Kakek dan neneknya bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup Patchata, mereka juga menjadi keluarga dekat yang mendampinginya sejak masa kanak-kanak hingga memasuki usia remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, Patchata tidak tumbuh dalam kondisi telantar. Kakek dan neneknya memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan materinya, memastikan pendidikannya berjalan, dan berusaha memberikan kehidupan yang layak untuk cucu yang mereka besarkan ini. Namun, ada satu hal yang sejak lama melekat pada diri Patchata. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam sekaligus tertutup. Patchata lebih banyak menghabiskan waktunya dengan dunianya sendiri dan tidak terlalu banyak membuka diri kepada orang lain. Ketika memasuki jenjang sekolah menengah, Patchata bersekolah di Debsirin Nonthaburi School. Sekolah itu dikenal sebagai salah satu sekolah menengah atas yang kompetitif dan ternama. Secara umum, hanya siswa dengan kemampuan akademis yang baik yang dapat lolos seleksi masuk ke sana. Di sekolah itu, Patchata menjalani rutinitas seperti siswa pada umumnya. Dia mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas. Tetapi, Patchata juga menuntut dirinya untuk memenuhi standar akademik yang tinggi. Baginya, mendapatkan nilai bagus bahkan sebisa mungkin sempurna menjadi salah satu cara untuk membalas jasa kakek dan neneknya. Karena itu, setiap hasil yang tidak sesuai dengan harapannya bisa menjadi sumber tekanan. Di luar kegiatan sekolah, dia juga mengikuti les tambahan. Padatnya aktivitas tersebut membuat Patchata seolah tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Suatu hari sang nenek memberikan sebuah komputer kepada Patchata. Komputer itu diharapkan dapat membantu kebutuhan belajarnya dan memberinya akses terhadap lebih banyak pengetahuan secara digital. Namun setelah mendapatkan komputer, Patchata justru juga menggunakannya untuk bermain game bertema kekerasan. Lama-kelamaan bermain game menjadi kebiasaannya. Padahal secara akademis Patchata sebenarnya merupakan siswa yang cukup unggul. Namun semakin lama, dia semakin sering bermain game secara diam-diam di kamar tanpa sepengetahuan oleh nenek dan kakeknya. Berbagai persoalan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya kemudian membentuk kondisi emosional yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat dari luar. Untuk memahami apa yang kemudian terjadi pada Patchata, kita perlu melihat bagaimana hari-hari terakhir sebelum semuanya berubah. Pada awal bulan Agustus 2026, kehidupan Patchata sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Namun pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran ketika hasil ulangan bahasa Thailand dibagikan kepada para siswa. Patchata merasa sangat takut. Dia tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum ulangan. Sebaliknya, dia diduga justru menghabiskan waktu untuk bermain game hingga larut malam. Ketika guru memanggil namanya, wajah Patchata sedikit tegang. Patchata kemudian berdiri dari tempat duduk untuk menghampiri sang guru. Guru tersebut menyerahkan hasil ulangan sambil memberikan nasihat agar Patchata lebih giat lagi belajar. Nilai yang diperoleh Patchata juga disebutkan di depan teman-teman sekelasnya. Patchata hanya terdiam. Dia menatap kertas di tangannya dan di sana hanya terdapat satu angka, yaitu angka 0. Patchata bahkan tidak berani mengangkat wajah untuk melihat teman-temannya. Dalam pikirannya, mereka mungkin akan terkejut, merasa kasihan, atau bahkan menertawakannya. Saat itu, diduga mungkin yang ada di pikiran Patchata hanyalah satu, yaitu bagaimana dia bisa pulang tanpa diketahui kakek dan neneknya. Dia tahu neneknya pasti akan menanyakan hasil ulangan tersebut. Malam harinya, Patchata sengaja pulang lebih lama dari biasanya. Dia bukan sedang berkumpul dengan teman-teman, dia hanya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kakek dan neneknya. Menurut keterangan dari saudaranya, ketika tiba di rumah, sang kakek langsung bertanya dengan nada tegas. Dia khawatir karena saat itu Patchata pulang terlambat. Si kakek menanyakan dari mana Patchata dan mengapa dia baru pulang. Patchata hanya tersenyum tipis. Dia mengatakan bahwa dirinya sengaja mengambil jalan yang memutar sehingga sampai di rumah lebih lama. Di samping itu, kakeknya pun tidak menaruh curiga. Dia mempercayai jawaban tersebut dan meminta Patchata membersihkan diri sebelum makan malam. Saat itu, neneknya sedang memasak. Patchata malah mengatakan kalau dia tidak ingin makan malam bersama. Patchata beralasan masih kenyang, padahal rasa lapar sebenarnya telah ia rasakan. Malam semakin larut, Patchata akhirnya tak sanggup menahan lapar. Dia keluar dari kamar dan terkejut karena kakek dan neneknya ternyata belum tidur. Keduanya saat itu masih menonton televisi. Patchata kemudian pergi ke dapur untuk mengambil makanan, lalu menyantapnya di atas meja. Ketika Patchata selesai makan, terdengar langkah kaki mendekat. Neneknya kemudian ternyata langsung menanyakan hasil ulangan bahasa Thailand yang dibagikan hari itu. Patchata seketika terdiam.
Dia kemudian meminta maaf karena merasa telah mengecewakan neneknya. Sang nenek menghela nafas dan meminta Paccata untuk mengambil hasil ulangan tersebut. Paccata kembali ke kamar untuk mengambil. Setelah kembali, dia menyerahkan kertas itu. Paccata langsung melihat dengan jelas kekecewaan di wajah sang nenek. Neneknya lalu menghela nafas dan bertanya bagaimana Paccata bisa mendapatkan nilai serendah itu. Paccata hanya menunduk dan menggelengkan kepala. Kemudian sang kakek pun menepuk bahunya. Dia meminta Paccata kembali belajar dengan giat dan menjadikan hasil ulangan itu sebagai pelajaran. Di samping itu entah mengapa Paccata terus memandangi kertas ulangan tersebut. Singkat cerita, tibalah pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, sehari sebelum tragedi terjadi. Saat jam istirahat, Paccata berjalan menuju kantin. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok siswa berkumpul di dekat lapangan. Ketika melihat Paccata, mereka langsung tertawa. Paccata awalnya memilih untuk tetap berjalan menuju kantin dan tidak memperdulikan mereka. Namun salah satu siswa kemudian menghadangnya. Mereka mulai mengungkit nilai 0 yang baru saja diperoleh oleh Paccata. Mereka juga mengejek kemampuan akademiknya. Paccata meminta mereka untuk berhenti. Namun menurut saksi, ejekan tersebut justru semakin menjadi-jadi. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa siswa dengan nilai serendah itu harus ditempatkan di kelas khusus. Mereka kemudian memaksa Paccata untuk mengikuti mereka ke dalam kamar mandi. Salah satu dari mereka membuka bilik toilet dan mendorong Paccata untuk masuk ke dalamnya. Setelah itu, mereka mengurung Paccata di dalam bilik tersebut. Para siswa itu meninggalkan toilet dengan kunci masih tergantung di luar pintu. Hingga jam sekolah hampir berakhir, Paccata masih berada di dalamnya. Kemudian ada seorang siswa masuk ke dalam toilet dan melihat kunci yang masih tergantung. Paccata yang mendengar suara seseorang itu langsung meminta pertolongan. Siswa tersebut kemudian membuka pintunya. Paccata langsung berlari keluar dengan amarah yang sudah menumpuk. Dia kembali ke kelas dan ternyata ruangan itu sudah kosong dan hanya tas miliknya yang masih berada di sana. Paccata mengambil tas itu dan langsung berjalan pulang untuk menuju ke halte bus. Masih di hari yang sama, setibanya di rumah, Paccata hanya sendirian. Kakek dan neneknya sedang tidak berada di rumah. Dia kemudian masuk ke dalam kamar. Dia hanya melamun. Perasaan yang selama ini menumpuk semakin memenuhi pikirannya. Dia diduga mulai memikirkan bagaimana membalas orang-orang yang dianggap telah membuatnya tertekan. Di malam itu, diduga Paccata menyalakan komputer. Dia mencari dan menonton berbagai kasus-kasus penembakan di sekolah yang ada di seluruh dunia. Dia ingin mengetahui bagaimana para pelaku mempersiapkan diri dan bagaimana mereka melakukan serangan-serangan tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran Paccata di malam itu. Namun keesokan paginya, di tanggal 7 Agustus 2026, semuanya berubah. Pagi yang seharusnya dimulai seperti hari-hari biasa, justru menjadi awal dari sebuah tragedi. Dan beberapa jam kemudian, Depsirin Nonthaburi School berubah dari tempat belajar menjadi lokasi penembakan dan kepanikan. Rangkaian peristiwa yang bermula dari sebuah nilai 0, tekanan, dan perundungan akhirnya menjadi titik yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. 9 orang meninggal dunia, termasuk Paccata sebagai pelaku, dan 30 orang lainnya mengalami luka-luka. Bagi keluarga korban, mungkin hal yang paling sulit adalah kembali menjalani kehidupan yang terlihat normal. Sekolah akan kembali dipenuhi siswa, ruang kelas kembali digunakan, jadwal pelajaran kembali berjalan. Namun bagi mereka yang berada di sana pada pagi itu, tempat yang sama mungkin tidak akan pernah terasa seperti sebelumnya. Sebuah tragedi yang berlangsung hanya dalam hitungan menit telah meninggalkan luka, trauma, dan juga pertanyaan yang jauh lebih panjang. Kasus ini kembali mengingatkan bahwa sebuah tragedi besar tidak selalu dimulai dari satu kejadian besar. Kadang semuanya berawal dari masalah yang terlihat begitu sepele. Tekanan yang terus menumpuk, perasaan yang tidak pernah disampaikan, perundungan yang dianggap sebagai sebuah candaan, dan seorang remaja yang perlahan memilih memendam semuanya sendirian. Namun di sisi lain, ada pula persoalan yang tidak kalah penting. Bagaimana sebuah senjata api bisa berada di dalam rumah dan kemudian dapat diakses oleh seorang siswa. Lalu bagaimana pula lingkungan sekolah dapat mengenali perubahan pada seorang siswa sebelum masalah berkembang semakin jauh, dan bagaimana orang-orang dewasa di sekitarnya dapat hadir ketika seorang anak mulai kesulitan untuk menghadapi semuanya seorang diri. Karena pada akhirnya tragedi ini bukan hanya tentang apa yang terjadi pada tanggal 7 Agustus tersebut, tetapi juga tentang hari-hari sebelumnya. Hari-hari ketika mungkin masih ada kesempatan untuk melihat bahwa seseorang sedang berada dalam tekanan. Masih ada kesempatan untuk bertanya, masih ada
kesempatan untuk mendengarkan. Dan mungkin pencegahan terbaik bukan selalu tentang apa yang harus dilakukan setelah tragedi terjadi, melainkan tentang seberapa cepat kita menyadari bahwa seseorang sedang membutuhkan pertolongan sebelum kesempatan itu benar-benar hilang. Untuk para korban dalam tragedi ini, semoga mereka mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan kelapangan hati dan juga ketabahan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.